Pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Kami percaya ada kuasa yang turun atas kami. Kesembuhan, kelepasan, mukjizat itu masih ada hingga saat ini. Dan kami percaya Tuhan, saat ini pun di tempat ini, kuasa-Mu Tuhan menutup semua ruangan di tempat ini, menutup bungkus setiap pribadi yang ada di dalam ruangan ini, dan tidak ada satupun Tuhan yang tidak mengalami kuasa dan kasih. Hati-hati yang berbeban berat Tuhan, ketika keluar dari tempat ini, kami mengalami satu kelepasan. Beban tetap ada, tetapi kami punya semangat dan kami punya kepercayaan. Jalan keluar sudah terbentang di depan kami. Oleh sebab itu Tuhan, lewat pujian dan penyembahan kami dikuatkan, kami dilepaskan, kami diberkati. Dan kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman. Firman-Mu ini Tuhan akan menguatkan kerohanian kami lebih dan lebih lagi. Sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, tidak hanya kerohanian kami yang semakin kuat, tetapi mental, hati, dan jiwa pikiran kami pun semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Urapi setiap daripada kami yang ada di tempat ini saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu-waktu ke depan tetap di dalam kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom Alehi, Isya Yesua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Edi dan ini kesempatan kedua saya untuk bisa melayani tempat ini. Terima kasih untuk para pengurus. Oke. Sore hari ini saya ingin berbagi kepada Anda, kita akan belajar sebuah peristiwa di dalam Alkitab yaitu Yusuf ketika dia di dalam penjara. Firman Tuhan, semua firman Tuhan di dalam Alkitab ini benar-benar luar biasa. Sebuah peristiwa yang sudah kita pernah baca di dalam Alkitab memberikan kepada kita suatu rema dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita baca beberapa bulan kemudian, peristiwa yang sama yang kita baca membukakan kepada kita hal-hal yang baru lagi. Nanti berikutnya mungkin beberapa bulan kemudian atau tahun depan ketika kita mendengarkan khotbah di gereja ataupun renungan dimanapun, atau mungkin ketika kita membaca firman lagi sampai pada pembacaan di peristiwa yang sama, Tuhan bukakan lagi hal-hal yang baru. Satu peristiwa bisa dibukakan puluhan atau ratusan hal-hal yang baru. Itulah hebatnya firman Tuhan. Nah, firman yang ingin saya bagi kepada Anda saat ini ketika Yusuf di dalam penjara itu pun sama. Ketika saya awal-awal pertobatan, ketika saya mulai belajar firman, saya membaca firman ini, satu yang paling saya ingat sampai sekarang adalah ketika dalam sebuah ayat, saya lupa ayat yang keberapa, disebutkan begini: Allah menyertai Yusuf dan Allah membuat segala yang dikerjakan Yusuf menjadi berhasil. Dan saya pegang ayat ini sampai dengan saat ini. Ayat ini memang tidak terlalu susah untuk kita bagikan di dalam ponsel ataupun ketika kita menyampaikan firman dimanapun, karena firman ini memang adalah intinya. Kemudian beberapa lama kemudian saya sampai kepada pembacaan peristiwa yang sama lagi. Tuhan bukan hal yang baru lagi. Ayat yang tadi saya sampaikan kan sesuatu yang indah kayaknya. Allah membuat segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf menjadi berhasil. Sepertinya indah. Tapi ketika saya baca kemudian Tuhan Roh Kudus bukakan kepada saya satu hal yang baru. Sebenarnya tidak seindah yang kita bayangkan peristiwa Yusuf itu. Karena apa? Karena Yusuf pada saat itu posisinya ada di dalam penjara. Dia merasa mengalami dibuang sama saudara-saudaranya. Dia yang rencananya dibunuh, kemudian mengatakan jangan, ini tetap saudara kita. Akhirnya cuma dibuang di dalam sumur. Kemudian Yehuda mengatakan lebih baik kita jual aja, mungkin supaya Yusuf tidak mati gitu ya. Kemudian Yusuf dijual kepada orang Midian yang kebetulan lewat, dijual sebagai budak, dijual kepada Potifar, dan kemudian difitnah oleh istri Potifar sampai akhirnya jeblos ke penjara. Di penjara inilah ayat tadi yang saya sebutkan tadi, Allah menyertai Yusuf dan seterusnya terjadi. Jadi bukan sesuatu yang sebenarnya sangat indah, itu juga bukan.
membuat kita ini berhasil dalam setiap apa yang kita kerjakan, lebih baik pada posisi saat ini, sekarang ini, pada posisi baik-baik aja, atau ketika pada posisi kita pokoknya tidak dalam lembah kekelaman, kita akan lebih memilih itu. Tetapi Yusuf mengalami hal itu ketika dia di dalam penjara. Lalu pada awal tahun ini, ketika saya kembali kepada pembacaan ayat yang peristiwa yang ketika Yusuf berada di dalam penjara ini, Roh Kudus membukakan suatu hal yang baru lagi. Dan sesuatu yang hal baru ini terasa tepat untuk usia saya dan saudara. Usia saya 44, saya rasa kita nggak terlalu jomplang, ya kan? Di sini tidak ada SD, ya, tidak ada SD, ada SMP, nggak ada kan ya? Atau ada SMP, nggak ada kan? SMA mungkin ya, nggak terlalu jauh-jauh kita jaraknya ya, plus minusnya. Nah, Tuhan membukakan sesuatu hal yang baru yang ingin saya bagikan kepada Anda semua. Nah, saudara, kita buka Kejadian 39. Kita akan mempelajari satu pasal ini, Kejadian 39, tetapi tentunya tidak semua. Oke, ini biasanya ditayangkan ke sini. Oke, saya tunggu. Kejadian 39. Oke, kita baca. Kita baca sama-sama ya. Kita mulai dari ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Cukup sampai situ. Ayat 7 dan berikutnya ini cerita tentang bagaimana istri Potifar berusaha menggoda Yusuf. Kita lompat ke ayatnya yang ke 20. Ya, kita lompat ke ayatnya yang ke 20. Oke. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya di situ dialah yang mengurusnya. Yang terakhir 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Kelihatannya sangat indah ayat ini. Tapi sekali lagi ayat ini bicara tentang Yusuf dijual sebagai budak, kemudian Yusuf dijebloskan di dalam penjara. Nah, hal baru yang Tuhan bukakan bagi saya pada ketika awal tahun 2023 begini. Dengan usia kita saat ini, kepala 4, ada kepala 3, kepala 4, kemudian ada kepala 5 di sini. Sudah demikian banyak kita ini mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Tentunya kita mengenal Tuhan itu sekarang lebih dalam. Satu hal yang kita bisa ingat, Tuhan tidak pernah memberkati seseorang itu melebihi kapasitasnya. Benar? Yang pernah terjadi adalah Tuhan memberkati seseorang sesuai kapasitasnya, tetapi kemudian orang itu berubah. Itu sering terjadi. Tetapi pada intinya Tuhan memberkati seseorang itu sesuai kapasitasnya.
Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada seseorang, berarti ada sesuatu di dalam orang itu yang sesuai dengan kriterianya Tuhan. Jelas? Ketika Tuhan mempercayakan kepada Yusuf, ketika Tuhan menyertai Yusuf, bukan hanya berarti Yusuf itu karena dia manis parasnya, manis sikapnya, bukan hanya itu. Ada sesuatu yang di dalam Yusuf sehingga membuat Tuhan ini menyertai dia dan mempercayakan dia berbanyak hal dan membuat apa yang dikerjakan Yusuf itu berhasil. Selama ini kita pengalaman bersama dengan Tuhan, juga dengan usia kita saat ini, ketika kita sudah mempunyai tugas dan tanggung jawab di tempat kerja, di tempat usaha, kita sudah berkeluarga, kita punya kewajiban memenuhi kebutuhan keluarga kita. Permasalahan di pekerjaan, di usaha sendiri yang naik turun, kita jatuh bangun. Tentunya kita harus mengerti, Yusuf tidak hanya di penjara, tidak hanya dia duduk, masuk ke dalam sel, dia tidur, kemudian ketika waktu dia bangun, waktunya makan, Yusuf keluar, antri makan di dapur sana, Yusuf masuk ke dalam penjara, kemudian dia tidur, belnya abri, waktunya aktivitas, masuk, hanya seperti itu. Enggak, kalau Yusuf hanya seperti itu di penjara, tidak mungkin Tuhan menyertai Yusuf. Tidak mungkin. Berarti ada sesuatu yang dikerjakan Yusuf, sesuatu yang sudah menjadi karakternya, sehingga Tuhan itu senang, percaya sama Yusuf. Saya punya satu pengalaman, saudara. Mungkin pengalaman ini bisa sedikit memberikan bayangan yang saya maksud tadi. Saya ini tahun 2008 bekerja di sebuah perusahaan pelayaran sampai dengan saat ini. Saya akunting, saudara ya. Ketika saya masuk ke tempat itu, ternyata yang kerja saya sendiri. Tidak ada yang bantu sama sekali. Yang saya kerjakan namanya akunting berhubungan dengan data. Nah, perusahaan tempat saya bekerja ini lebih parah daripada toko, saudara ya. Hampir bukti-bukti transaksi semua itu hampir tidak ada. Dan sekarang akunting mau kerja gimana kalau nggak ada data, ya kan? Tapi akhirnya saya bisa mengatasi itu semua sampai bertahun-tahun. Kemudian owner saya ini menambah kapal. Sebelumnya 3 kapal penumpang yang gede-gede, ditambah lagi 12 set kapal kalau ada tahu takbut tongkang. Sehingga pada saatnya saya kewalahan, saudara. Karena saya kewalahan, saya minta tambahan karyawan 1 untuk bantu saya. Saya merekrut seorang wanita lulusan SMA, masih muda. Saya ajarkan dia mulai dari nol, dari basic banget. Saya ajarkan kepada dia, ternyata masuk di sini ya, otaknya encer. Kemudian saya ajarkan dia mengerjakan banyak hal, hasilnya bagus. Ya memang ada salah 2, 3, 4, tapi salah-salah yang biasa banget. Wih, saya senang kan? Lulusan SMA, otaknya encer, yes. Saya ajarkan dia lagi hal yang baru, dia bingung. Saya ajarkan dia lebih dalam, dia mengerti, dan hasil kerjanya bagus. Saya percayakan dia lebih lagi, hasilnya juga bagus. Saya percayakan dia terus sesuatu banyak hal. Sampai akhirnya saya keluar, dia kemudian menghandle semua pekerjaan saya. Saya keluar, saya mendirikan perusahaan sendiri, saya merekrut seorang karyawan. Sama, wanita, lulusan SMA, tidak punya basic accounting. Saya ajarkan dia hal yang baru dari nol. Saya ajarkan dia mengerti. Kemudian saya lihat hasil kerjanya kurang bagus, gak apa-apa. Saya ajarkan dia lagi, saya tanya dia mana yang kamu bingung. Oh ini, sisi ini. Saya ajarkan dia dengan perlahan, mengerti, hasilnya lumayan. Ya, oke. Karena hasilnya sudah lumayan, saya pikir wajar lah. Saya kemudian ajarkan dia lagi hal-hal yang baru. Tampaknya mengerti, hasilnya kurang bagus. Kamu yang bingung gimana? Di sini. Saya ajarkan dia lagi, tampaknya dia mengerti, hasilnya lumayan. Saya ajarkan dia kemudian hal-hal yang baru lagi, tampaknya dia mengerti, dan kemudian saya lihat hasil kerjanya amburadul. Yang amburadul bukan cuma pekerjaan yang ini, tapi yang belakang-belakangnya ikut amburadul. Akhirnya dengan kesabaran yang Tuhan berikan, saya ngajari dia lagi dari nol. Dan ujung-ujungnya kembali lagi terjadi seperti itu. Sampai akhirnya saya ngomong sama dia begini,
kamu tidak bisa lagi ikut saya. Kapasitasmu tidak sesuai dengan saya harapkan. Kamu silakan kerja ke tempat lain, atau kalau kamu masih mau kerja sama aku, gaji tak potong. Dia milih tetap ikut saya. Gaji tak potong loh ya. Iya, ya wes. Tapi saya tidak bisa mempercayakan sesuatu yang lebih lagi kepada dia. Kenapa? Yang sudah saya ajarkan aja dia masih salah-salah. Gimana saya mau mempercayakan hal-hal yang lain? Akhirnya saya pikir-pikir gini, saya ambil karyawan, tapi sama aja saya kerja sendiri, semuanya gitu ya. Kemudian akhirnya saya tidak tahan lagi, saya bilang begini, kamu tidak bisa kerja sama aku. Kerjaanmu salah semua. Dan salahnya itu terus-terusan berulang-ulang. Akhirnya saya akhirnya bukan keluarkan ya, saya berusaha mencari pekerjaan yang lain, tak oper gitu ya. Kata halusnya kan begitu kan. Padahal intinya kan saya mau keluarin dia gitu ya. Saya keluarin dia. Anda bisa lihat bedanya. Pengalaman kita di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, seharusnya kita bisa membayangkan apa yang terjadi pada Yusuf ketika dia di rumah Potifar, ketika dia di dalam penjara. Saya cuma bisa menyimpulkan begini, karena pada dasarnya Yusuf itu memang punya kemampuan bekerja dengan baik. Karena dia mempunyai kemampuan bekerja dengan baik, maka Allah itu menyertai dia, dan apa yang dia kerjakan itu Allah membuat semuanya itu berhasil. Jadi bukan berarti ketika Yusuf itu orang pilihan, kemudian karena Tuhanlah yang menyertai, maka apapun tingkah laku Yusuf, apapun yang dia kerjakan, mau bagaimana cara dia melakukan, mau dia mengerjakannya sekarang atau enggak, terserah dia. Bukan seperti itu. Kalau Yusuf bisa mengerjakan sesuatu dengan baik dan hasilnya bagus, itulah yang saya sebut namanya profesionalitas. Sore ini saya ingin membagikan satu tema kepada kita semua. Profesionalitas yang menggapai bintang. Profesionalitas yang menggapai bintang. Nah, saudara, kalau kita baca di dalam ayat yang Kejadian 39 tadi dikatakan begini. Ketika Yusuf di rumah Potifar, berarti dia sebagai budak, betul. Kemudian dia, namanya budak kan tidak mungkin leye-leye, saudara ya. Kerja kalau bisa 23 jam 59 menit kerjanya. Dipercayakan, nah, ketika dia dipercayakan suatu tanggung jawab, memang tidak disebutkan di dalam Alkitab, tetapi dengan sekali lagi dengan usia kita saat ini dan pengalaman kita menjalani beban hidup, mestinya kita mengerti. Ketika dipercayakan suatu tanggung jawab di rumah Potifar, Yusuf bisa mengerjakannya dengan baik. Kemudian dipercayakan hal yang lebih lagi, entah oleh Potifar atau kepala rumah tangganya, saya tidak kurang jelas. Dipercayakan lebih lagi, hasilnya bagus. Dipercayakan lebih lagi, hasilnya bagus. Puncak kepercayaannya ada di dalam ayatnya yang sebentar. Ini kita bicara terlebih dahulu di waktu Yusuf di rumah Potifar. Puncak kepercayaannya Potifar itu ada di ayatnya yang ke-6. Ayat yang ke-6. Segala miliknya, berarti miliknya Potifar. Segala milik Potifar diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain daripada makanannya sendiri. Enak Potifar. Kenapa? Dia tidak hanya mempercayakan sesuatu kepada orang yang harus dia kontrol, enggak. Tapi karena hasilnya semuanya bagus, Potifar percayakan semua, diatur kecuali makanannya sendiri. Sebegitu luar biasanya Yusuf dalam bekerja, dan dia tidak hanya bekerja, tapi dia juga hasilnya bagus sesuai harapan. Bukankah hal yang sama terjadi ketika dia di dalam penjara? Ketika Yusuf di dalam penjara, kan tidak mungkin dia cuma leye-leye, tapi diberikan tugas atau tanggung jawab yang mungkin yang paling dari bawah dulu. Dan ternyata hasilnya bagus, hasil kerjanya bagus. Dipercayakan lebih lagi oleh kepala sipir, hasilnya bagus. Dipercayakan lebih lagi, hasilnya bagus. Anda lihat kepercayaannya kepala sipir di dalam ayatnya yang ke-22. Ayat yang ke-22. Di situ dikatakan begini. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah Yusuflah yang mengurusnya. Enak kepala penjara ya saudara. Tinggal
hasilnya bagus. Yang naik jabatan bukan Yusuf, kepala penjaranya seandainya naik jabatan. Enak sih. Anda bisa memperhatikan dan bisa menemukan berarti apa yang dikerjakan oleh Yusuf. Bukan berarti dia seenaknya dia bekerja, tetapi memang dia mampu bekerja dengan baik. Itulah yang namanya profesionalitas. Dan saya membagikan 3 hal dalam profesionalitas. Yang pertama tentunya Anda harus paham. Segala tugas, segala tanggung jawab, segala pekerjaan Anda harus paham. Pasti. Naik tingkat yang kedua, Anda harus menguasai. Kita ini harus menguasai apa yang sedang kita kerjakan. Menguasai itu berarti paham sampai di luar kepala. Tidak usah sampai nyari-nyari lagi apa. Tidak usah orang tanya, jawab. Saya punya pengalaman diajarkan oleh manajer saya dulu waktu di satu tempat. Manajer saya itu kecil sebenarnya, kecil segini saya, kurus, cowok, dan namanya lucu, nama cewek, Eli. Ya. Jadi orang yang tidak mengerti Bu Eli, padahal itu Pak, ya, Pak Eli. Di tempat kerja saya waktu itu banyak problem, tapi yang saya belajar dari manajer saya dia bilang begini, kalau kamu ditanya sesuatu sama orang lain, jangan jawab lebih dari 10 detik. Simpel, dia cuma ngomong begitu. Saya perhatikan ketika bosnya tanya sama dia, sebingung apapun dia pasti jawab. Entah mengerti apa tidak mengerti, dia jawab. Maaf Bu, bosnya kan cewek ya. Maaf Bu, saya agak sedikit bingung nih. Coba saya cari tahu dulu ya. Tetapi jawabnya ini tidak lebih dari 10 detik. Ketika saya mulai bekerja lebih dalam lagi, saya baru sadar. Kalau Anda tanya sama saya ya, sesuatu apalagi berhubungan sama pekerjaan saya. Anda tanya sama saya jawab begini. Coba hitung 10 detik. Kira-kira Anda langsung menghakimi saya seperti apa? Dan mati lagi kan? Nggak ngerti orang itu. Betul nggak? Orang kalau sudah menguasai itu sudah hampir di luar kepala. Nah, masalahnya begini. Kalau seseorang itu hanya sebatas hanya memahami dan menguasai. Kalau di dalam dunia kerja, dia mentok sampai supervisor, saudara. Dan mungkin bisa jadi manajer. Karena manajer butuh kemampuan yang ketiga. Kemampuan apa? Mengatasi. Memahami, menguasai, mengatasi. Karena setiap permasalahan pasti muncul. Dari A sampai Z muncul. Itu pun A-nya itu kalau udah beranak saudara. Kalau A-nya beranak A1, A2, A3, masalah itu banyak sekali. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus mengatasi masalahnya dong. Dan seorang manajer harus punya kemampuan mengatasi masalah. Ya, setuju ya? Dan kemampuan mengatasi masalah harus dimiliki oleh orang yang terjun dalam bisnis. Ayo, coba kalau kita buka toko, ada masalah dan bisa mengatasi, tinggal tunggu waktu, betul? Inilah kemampuan profesionalitas, memahami, menguasai, dan mengatasi. Nah, saudara, Yusuf ini di dalam penjara maupun di rumah Potifar, saya percaya kenapa hasilnya bagus. Karena dia tidak hanya menguasai, tetapi ketika permasalahan muncul, dia bisa mengatasi. Kalau permasalahan muncul tidak bisa diatasi, tidak mungkin Potifar ini mempercayakan segala sesuatu kepada dia. Tidak mungkin kepala penjara mempercayakan segala sesuatu semuanya kepada Yusuf. Tidak mungkin. Kalau di dalam permainan bola, saudara, suatu permainan olahraga atau tim gini, basket, sepak bola, itu pasti adalah pemain-pemain yang sudah pasti dalam taraf menguasai. Pasti. Tidak mungkin dalam olahraga pertandingan profesional orang tidak mengerti, tidak menguasai permainan itu bisa main di situ, tidak mungkin. Tetapi perhatikan, ketika sebuah tim berusaha mencari angka, berusaha membuat gol, mereka kalau buntu, saudara ya, buntu, mereka pasti mencari bola itu pasti kebanyakan dioper kepada siapa? Kepada rekannya yang bisa memecah kebuntuan, orang yang bisa diandalkan. Berarti orang yang mengatasi masalah, bisa mengatasi masalah adalah orang yang selalu bisa diandalkan. Dipercaya dan diandalkan itu beda, saudara ya. Dipercaya dan diandalkan itu sekali lagi berbeda. Anda tidak cukup hanya menjadi orang yang bisa dipercaya, tapi Anda harus menjadi orang yang diandalkan. Orang yang diandalkan, bisa diandalkan akan dipercayakan sesuatu yang lebih besar. Dan hari ini itulah profesionalitas. Tetapi saya tidak hanya bicara tentang profesionalitas.
Peristiwa Yusuf di dalam penjara tidak hanya bicara tentang profesionalitas, tetapi ada satu yang luar biasa terjadi. Ketika bintang itu lewat, Yusuf bisa mengambilnya. Bintang tidak cuma lewat di depannya dia, loh jatuhnya besar. Tapi bintang itu ketika muncul ke sini, saudara, dia bisa tangkap bintang itu. Nah, untuk sedikit menggambarkan apa yang saya sebut dengan menggapai bintang, saya coba menceritakan kesaksian saya. Saya ini dulu bekerja tahun saya kalau lupa tahun berapa ya. Saya bekerja di Lab Raja Wali dulu. Kalau Anda tahu, Lab Raja Wali kan sangat terkenal. Saya seorang auditor. Jadi setiap kita ini punya sekitar 8 cabang di seluruh Indonesia dan saya harus datang ke tempat itu minimal setahun sekali untuk audit. Saya bagian audit. Lalu ada seorang manajer baru dan kemudian dia minta pada intinya saya harus lebih sering audit keluar kota. Setelah saya hitung-hitung, saya kaget. Ternyata kalau saya mengikuti apa yang dia minta, berarti saya di Surabaya dalam sebulan cuma 1 minggu. 3 minggunya saya harus keliling. Sedangkan itu istri saya baru keguguran. Saya mikir ini, saya tidak mau, saya milih keluarga. Saya masih muda waktu itu, saudara, jadi enak ambil keputusan. Saya milih keluarga. Saya datang ke manajer saya resign, ya, tanpa pekerjaan pengganti. Saya resign. Kemudian berbulan-bulan saya santai, saya cari kerjaan. Setiap Jumat itu saya ketar-ketir, saudara. Kenapa? Nunggu jawab pos hari Sabtu. Anda tahu kenapa saya nunggu jawab pos hari Sabtu? Hari Sabtu dijawab pos, orang kerjanya banyak, saudara. Jadi tiap kali Sabtu datang, cek yang cocok, saya kirimkan. Dari sekitar 50, hanya dipanggil 2, saudara. Dan dua-duanya itu menawarkan saya gaji yang sangat kecil. Saya tidak mau. Sama tidak apa-apa, yang penting kerjaan. Tapi ini jauh di bawahnya, ya saya tidak mau lah, saudara. Saya tidak mau. Saya nunggu, nah, saya mau bagikan ya pengalaman saya untuk para laki-laki. Ketika kita resign, itu biasanya 1 bulan, 2 bulan masih enjoy. Masuk bulan ke-5 itu mulai stres. Masuk bulan ke-8 pasti panik. Pasti panik. Kalau stres itu kan apa? Karena kita tidak ngapa-ngapain itu stres, ya. Tidak ngapa-ngapain stres tidak ngapa-ngapain gitu loh. Setelah stres kita ini panik. Itu yang terjadi sama saya. Sudah stres gitu ya, saya panik. Istri saya hamil, saudara ya. Istri saya hamil dan kan bisa dihitung 9 bulan ke depan ini. Waduh. Suatu saat saya datang ke Manyar. Saya jemaat Betani, saudara ya. Saya datang ke doa puasa Manyar. Saya disuruh berdoa, saya duduk di belakang, saya masih ingat, saya doa sama Tuhan begini, Tuhan. Ini istri saya ini melahirkannya September atau Oktober. Uang saya cuma tinggal 2 bulan, Tuhan. Itu bulan Juli. Bulan Juli. Tolong Tuhan, tolong. Dan gitu doang. Sambil nangis itu, nangis tapi nangis mewah ya. Tapi saya kerasa saya nangis. Saya pulang, beberapa lama kemudian saya dipanggil kerja. Saudara sepupu saya, ada hubungan saudara, sepupu saya panggil saya. Kamu kerja di mana sekarang? Nganggur. Kenapa nganggur? Ceritakan singkat. Jadi ikut saya. Tapi ikut saya itu gajinya tinggi. Gajinya berapa terakhir di sana? 2 juta. Ya sudah, gajinya sama. Tapi ini dinaikin. Ya sudahlah, namanya panik ya. Ya. Udah kerja. Itulah saya di perusahaan pelayaran ini, saudara ya. Masuk dari nol, dari belajar dari nol semuanya. Nah, sampai akhirnya saya sampai di titik bosan, saudara. Anda bisa bayangkan kerja seorang diri itu, pontang-panting sendiri, nggak ngerti pajak, harus belajar pajak, dan problemnya biasa. Para bos-bos itu kan kalau yang dulu kan nggak terlalu perhatian sama pajak kan, gitu. Di laporan penghasilan gaji cuma 2 juta, tapi punya rumah emat dulu. Ya kan dipanggil orang pajak kan saya yang bingung gitu loh. Ini gimana cara jelasinnya? Ya dari situ saya mulai belajar mengatasi permasalahan yang ada. Terus seperti itu. Boring, kepingin keluar kerja. Tapi sepupu sendiri sebenarnya. Utang budinya banyak. Aduh gimana ya? Saya akhirnya memilih untuk tetap bekerja sebisa mungkin saya bekerja dengan baik, sungguh-sungguh. Saya cuma ngomong gini, Tuhan, kalau saya cuma kerja begini, Tuhan kapan bisa nabung gitu kan? Kapan saya bisa beli rumah, ya kan? Aduh,
Jiwa saya berontak, tapi tidak ada pilihan ya. Sudah saya kerjakan sungguh-sungguh. Suatu saat, papa saya kena serangan jantung, hampir berangkat. Tapi bisa diselamatkan di menit-menit terakhir, selamat. Setelah agak enakan, dibawa ke Malaysia untuk dipasang ring. Sekian lama di sana, pasang ring itu dibayari sebenarnya, karena kami tidak punya uang. Dibayari sama sepupu saya, salah satunya yang tempat saya kerja. Aduh, tak baru tanggung banyak lagi sebenarnya, tak mungkin bisa keluar. Setelah kembali, papa saya sudah ya enakan lah ya, setelah dipasang ring beberapa begitu. Kemudian salah satu sepupu saya lagi melihat papa saya kan tidak mungkin kerja. Papa saya ini pekerja keras sebenarnya. Dia buka toko dari nol, banting tulang sampai jadi lumayan besar. Kemudian salah satu sepupu saya melihat papa saya tidak mungkin kerja begini, tidak mungkin kerja seperti semula lah, kasihan. Kemudian dia telepon papa saya, iya ini aku punya lahan satu, kamu pakai aja lahan itu. Lahan itu dipakai untuk membangun sebuah kapal yang namanya takbut, ya. Takbut, kamu juga bangun takbut di situ. Bahan-bahannya aku punya semua. Papa saya cuma ngomongin, uangnya dari mana, gitu kan? Uangnya dari mana? Sudah, gak usah pikirin uang. Bahannya dari aku, bayarnya nanti tunggu kapalnya laku. Yang penting waktu dibangun kamu awasi semuanya. Mau lah papa saya kan? Mau, udah dikerjakan. Bayangkan, tempat nggak ada, dipinjami tempat. Bahannya, Anda tahu membuat kapal itu kan bukan besi, baja. Bahannya segitu banyak, nggak ada uang, dipinjami, bangun lah. Teknisi apa sih namanya? Tukang-tukangnya yang mengerjakan semua. Kita nggak punya basic di situ, dipinjami semua. Sampai akhirnya kapal itu jadi dan kemudian laku dijual. Kami dapat uang, nggak dapat uang tapi ada hitungannya, kami kapal ini dibangun, dijual, diganti sebuah kapal yang sudah jadi. Itulah awal dimana kami semua sekeluarga terjun di dalam bisnis perkapalan sampai dengan saat ini. Saudara, papa saya itu di rumah, tokonya cuma toko barang pecah belah, jual ember, jual kompor gas, alat rumah tangga seperti itu. Saya mau tanya kepada Anda, kalau kita ini beli ember lagi yang berikutnya kapan? Ya kan? Beli kompor gas yang berikutnya itu kapan gitu loh ya? Tambah sepi toko saya sebenarnya. Toko papa saya. Toko papa saya tambah lama tambah sepi. Padahal papa saya itu orangnya cerdas sebenarnya. Di toko-toko lain nggak ada jual, di tempat saya ada. Contoh kompor gas. Ada orang nyari, Pak, ini saya kompor gasnya merek waktu itu mereknya cuma, cuma ada dua kalau salah mereknya yang terkenal itu. Enggak, yang kompor gas. Waktu itu masih yang minyak gas. Nah, di toko papa saya ada. Caranya papa saya gimana? Beli, datangkan utuh, dipreteli sendiri sudah. Dibongkar, spare part pretelannya ini dijual tersendiri lebih mahal daripada biasanya. Laku saudara ya, laku. Tapi ya tetap begitulah. Akhirnya tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, tidak bisa mengatasi permasalahan zaman. Akhirnya toko papa saya stagnan. Ini game over sebenarnya, tidak bisa mengikuti perkembangan. Ya, yang kemudian kami dipercayakan sebuah aset yang bernilai waktu itu tahun 2010 dolar masih 9.000. Aset kapal yang kami miliki itu 2 juta US. Semuanya utang, dikasih orang, dikasih sepupu, dikasih sepupu saya. Sampai sekarang utang itu sampai sekarang masih ada. Masih ada dan saya yang tanggung jawab lunasinya. Utang itu masih ada. Tapi Anda bisa bayangkan nggak? Dari toko papa saya cuma barang-barang pecah belah, istilah kami dulu itu barang-barang pecah belah. Itu hasilnya bagus untuk zaman dulu, tapi tidak bisa sampai melimpah begitu, enggak. Tiba-tiba dipercayakan sebuah usaha tanpa modal, sebuah perkapalan yang perputaran omsetnya itu sudah ada ratusan juta, MM-an, saudara. Papa saya cuma tinggal, iya, mau. Yang ngerjakan sama ngelola semuanya siapa? Saya dan kakak ipar saya. Saya mau tanya, dari mana saya punya kemampuan untuk bisa mengelola kapal ini?
Kemampuan saya mengelola kapal ini saya peroleh ketika saya mulai bekerja dari nol. Saya memahami, saya menguasai, kemudian sampai saya menguasai, saya mengatasi segala permasalahan yang muncul di dalam pekerjaan yang saya terjuni sampai dan sekarang perkapalan. Tidak hanya bisa mengatasi setiap permasalahan yang ada, saya harus bisa mengatasi segala kebosanan yang muncul dalam diri saya. Saya harus bisa mengatasi segala impian saya yang tinggi-tinggi banget ini. Saya kepingin beli mobil, saya kepingin beli rumah, tetapi dengan gaji sekarang tidak mungkin. Tetapi saya tetap setia, saya tetap berusaha, mengerjakan dengan baik, belajar dengan baik. Saya percaya satu saat waktunya tiba. Waktu itu kan saya tidak tahu bahasa saya waktunya tiba. Saya mau kasih tahu, apapun profesi saya dan Anda saat ini, kalau kita bisa menjaga yang namanya profesionalitas itu, kemampuan memahami, menguasai dan mengatasi segala permasalahan yang ada, sabar. Bintang itu akan lewat. Ketika bintang itu lewat, kalau kita tetap setia dengan apa yang kita kerjakan, bintang itu bisa kita raih. Tetapi kalau profesional kita tidak kita jaga dengan maksimal, suatu saat bintang itu lewat, dia cuma lewat, jatuhnya ke orang lain. Momen itu terlewatkan. Yusuf memperoleh kesempatan bintang, menggapai bintang ketika dia setia di dalam penjara. Yusuf kepingin keluar pasti, tapi tidak ada sesuatu yang bisa memungkinkan dia untuk keluar. Masuk aja karena difitnah, dijebak begitu. Tapi ketika Yusuf tetap setia mengerjakan segala pekerjaan, tanggung jawab yang dipercayakan kepala penjara kepada dia, suatu saat bintang itu lewat. Alkitab mencatat di ayatnya ke-41, 2 tahun, setelah 2 tahun lamanya, tiba-tiba Firaun mendapat mimpi, di mana mimpi itu tidak ada seorang pun di negara itu yang bisa menjelaskannya. Kemudian tiba-tiba juru minuman ingat kepada seorang Ibrani di dalam penjara. Dia ngomong sama Firaun, entah panggilnya apa ya, mau tahu ya dia maksudnya begitulah. Tuanku raja misalnya begitu, ada seorang Ibrani di dalam penjara yang bisa menafsirkan mimpi. Firaun langsung ngomong, panggil. Saya membayangkan Yusuf lagi tidur-tidur di dalam penjara, tiba-tiba dia membuka pintu penjaranya, pintu selnya ada yang buka. Mungkin dia membuka matanya sebagai ngintip siapa ya. Tapi kemudian orang itu masuk, Sup, bangun, Sup, bangun. Kenapa? Firaun memanggil kamu. Ya, kemudian dia mencukur segala jenggotnya, merapikan semuanya, kemudian dia menghadap Firaun. Tak butuh lama. Ketika Yusuf menjelaskan arti mimpi Firaun, tidak lama Yusuf menjadi orang kedua di tanah Mesir. Dia tidak merangkak, dia melompat saudara. Kenapa dia bisa melompat? Karena dia menjaga profesionalitasnya sampai dengan titik ya saat di mana dia ada saat itu dia tetap menjaga. Kita bisa naik turun ya. Dalam pekerjaan, dalam dunia usaha kita bisa naik turun. Tapi kalau kita turun, mental kita, jiwa kita, hati kita, ingat, Anda, aku bekerja untuk Tuhan. Segala pekerjaan harus aku tuntaskan dengan baik. Naik lagi. Dengan menjaga profesionalitas tinggi, bintang itu lewat. Percayalah, bintang itu bisa kita ambil. Sekali lagi, Tuhan mempercayakan seseorang tidak pernah sembarang. Ketika dia memilih seseorang, dia sudah tahu orang itu sebenarnya bisa punya kapasitas untuk menampung kepercayaannya. Hanya tinggal orang itu mau menjaganya atau tidak. Saya percaya banget. Saya adalah yang berdiri di depan Anda semua ini adalah salah satu kesaksian, saksi hidup ketika saya menjaga profesionalitas dengan baik, saudara. Bintang itu lewat, saya bisa raih. Bintang itu tidak melewati saya, dia lewat di depan saya ambil. Memang menjaga bintang itu luar biasa. Saya dari basic nol, tidak ada modal, menjaga bintang itu, saudara.
menjalankan usaha perkapalan, saya sudah hilang rumah 2, saudara. Saya sudah tidak punya uang di dompet, uang saya di tabungan sudah habis, tinggal di dompet. Itu 5 kali terjadi dalam kehidupan saya. Anak saya datang sama saya, "Pak, aku kepingin ini, beli ini." Pas momen itu adalah momen kedua di mana saya tidak punya uang. Saya ngomong sama anak saya, "Ya udah, ada Bapak nanti aja ya, Bapak sekarang udah punya uang." "Oh iya Pak," pergi dia. Jadi udah, begitu saya nangisnya setengah nangis itu, Anda bisa bayangkan anak waktu itu berapa ya, masih SD awal-awal gitu minta sesuatu, kemudian Anda bilang, "Nanti ya, Bapak tidak punya uang," atau Mama lagi tidak punya uang. Itu orang tua sakit banget, dan saya merasakan. Tapi itulah cerita. Tapi yang saya mau bagi kepada Anda saat ini, apapun profesi Anda, apapun tugas dan tanggung jawab Anda, mari kita jaga sama-sama dengan baik, kita profesionalitas dengan baik. Yang paling berat memang bagi yang mempunyai usaha sendiri. Saya paham banget. Contohnya bapak saya, dunia usaha, buka toko, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, tantangan yang ada tidak bisa diatasi, meremehkan cenderung begitu, tidak bisa mengikuti, akhirnya kolaps, saudara. Nah, saya bisa membayangkan karena saya punya perusahaan sendiri, kepingin usaha kita tuh maju, kepingin banget, tapi nggak tahu harus ngapain. Nah, itu yang berat itu. Itu sama kayak ujian, mau isi ngawur pun nggak bisa, kan harus diisi itu esai itu. Nggak diisi mau, diisi ngawur lumayan dapat nilai 2, tapi ngawur pun bingung mau ngisi apa. Biasanya kimia, fisika, ya, bingung gitu. Aduh, tapi tetap kerjakan gitu. Jaga, itu tantangan. Memang tidak mudah ya bagi yang punya usaha sendiri. Bagi yang karyawan, bagi yang masih hidup orang, masih sedikit agak enakan. Tinggal memompa diri, belajar terus, tidak pernah menutup diri, tidak pernah menutup pergaulan, buka wawasan seluas-luasnya, belajarlah apa yang ada, sesuatu yang perlu, belajar terus. Bintang itu lewat, pasti. Dan saya mau kasih tahu, bintang itu bisa lebih dari sekali lewatnya. Tapi maaf, kalau 2 kali 3 kali lewat, tidak terambil-ambil, nunggu yang berikutnya itu lama, saudara. Kalau tidak dari sekarang, kapan lagi? Ayo, saya percaya, apapun pekerjaan kita, bintang itu bisa lewat. Dan ketika bintang lewat kita tangkap, kita ini bukan merangkak naik begini. Mungkin ada yang merangkak naik, kita akan lompat sebenarnya. Yusuf dari bawah lompat menjadi orang kedua di Mesir. Saya mikir gila, Yusuf ini ya, yes. Anda dan saya bisa jadi Yusuf. Tentunya dengan kapasitas kita semua masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Saya Tuhan Yesus memberkati. Boleh saya tanya di tempat ini ada yang masih sekolah? Masih sekolah SMA? Ada yang masih kuliah? Ada ya? Di sini belakang ada yang kuliah? Ada ya? Di usia SMA pun bintang bisa lewat. Bintang bisa lewat. Di usia berapapun kita saat ini, apapun profesi kita, bintang itu pasti lewat. Sabar. Tapi jangan cuma sabar ya. Jaga profesionalitas kita. Apapun profesi kita. Ya, nyanyi sebuah lagu ya. Masih diterima.
Kudus akan menyempurnakan firman hari ini. Haleluya. Bermimpilah Firaun bahwa dia berdiri di tepi sungai Nil. Setelah lewat 2 tahun lamanya bermimpilah Firaun. Dan tidak ada yang bisa mengartikan mimpi itu. Sampai suatu saat juru minuman mengatakan ada seorang Ibrani di dalam penjara yang bisa mengartikan mimpi. Dan kemudian Yusuf dipanggil menghadap Firaun. Dan Yusuf kemudian menjelaskan mimpi itu. Dan tiba-tiba seketika itu juga, tidak butuh waktu lama, Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ketika bintang itu lewat, dia tidak peduli latar belakang kita. Dia tidak peduli posisi kita di mana. Dia hanya melihat apakah profesionalitas kita mampu untuk menggapai bintang itu atau tidak. Kalau ada di antara kita saat ini yang terus merasa sudah berusaha dengan maksimal di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam usaha, saya mau sampaikan sabar, teruslah bekerja seperti itu, teruslah berusaha. Tetaplah jaga profesionalitas yang baik, yang maksimal. Bintang itu pasti lewat. Bintang itu pasti lewat. Momen itu pasti akan datang. Dan ketika momen itu datang, jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai terlewatkan. Haleluya. Oh, sesungguhnya ketika berkat itu datang kepada kita, berkat itu seperti tutup sebuah toples. Ketika tutup toples itu lewat, berkat itu lewat. Dia hanya mencari wadah yang cocok di mana tutup toples itu akan menyatu dengan toplesnya. Berkat Tuhan itu
datang turun kepada setiap orang yang memang punya kapasitas yang pas untuk menampung. Selama kita tidak punya kapasitas yang pas di mata Tuhan, selamanya berkat itu susah untuk turun atas kita. Berkat itu hanya bisa menunggu dan menunggu sampai kapasitas saya dan saudara itu pas. Dan sesungguhnya ketika bintang itu lewat, bintang itu melihat kita, bintang itu menunggu kita, menunggu untuk ditangkap. Tetapi kalau momen itu tidak selamanya menunggu kita, momen itu lewat melihat kita, tetapi ketika kita tidak siap, momen itu akan terlewatkan. Dan itulah yang saat ini kita perjuangkan. Saat ini itulah yang kita perjuangkan. Kita jaga profesionalitas kita dengan maksimal. Jangan pernah berhenti mau belajar dalam hal apapun. Dan jangan membatasi diri kita hanya menguasai berbagai macam permasalahan. Tapi berkembanglah, berjuanglah sampai pada titik kita bisa mengatasi segala permasalahan yang ada. Dan terus sabarlah menunggu sambil menjaga profesionalitas itu tetap tinggi. Momen itu akan datang. Pasti. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman. Hamba-Mu menyampaikan banyak sekali kekurangannya. Tetapi aku percaya Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan firman hari ini. Engkau yang menguatkan kerohanian kami semua saat ini. Tidak hanya kerohanian, tetapi juga mental kami, jiwa kami, hati kami, dan pikiran kami semua. Pulang dari tempat ini, kami lebih dikuatkan. Masalah tetap ada, beban tetap berat, tetapi kami pulang dengan menyadari ada Tuhan yang lebih besar, sehingga langkah kaki kami semakin ringan. Dan kami punya satu keyakinan, badai pasti berlalu. Semua permasalahan pasti ada akhirnya. Dan kami mau melewatinya Tuhan, bukan hidup di dalam masalah ini selama-lamanya, tapi kami akan melewatinya dan kami siap untuk tantangan berikutnya. Segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi Engkau saja Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat hambanya Bu Edi yang dilakukan ya, telah membagikan berkat firman Tuhan buat setiap kita di pada bahasa muda sore ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan lihat pengumuman pekan gereja di tempat. Silakan pemimpin tidak ditayangkan. Bisa? Shalom semuanya, selamat datang di ibadah Dewa Muda pada hari ini. Gimana nih? Filmnya tadi? Berkati kan? Nah, jadi saya mewakili seluruh jemaat Firman Karyasin mengucapkan terima kasih kepada pembicaranya yang telah menyampaikan firman-Nya pada hari ini. Semoga firman yang disampaikan nanti bisa menjadi berkat dan bermanfaat bagi kami sekalian. Berikutnya saya menyampaikan tongkat untuk satu pekan ke depan. Yang pertama seperti biasanya di hari Minggu besok ada ibadah raya yang diadakan pukul 8 pagi di tempat. Selanjutnya ada ibadah anak satu yang diadakan pukul 8 juga di atas di sana. Selanjutnya ada ibadah gym yang diadakan di pukul 10 pagi di atas sana. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa join ya. Lalu pada hari Rabu ada
dan juga membina. Lalu ada 2 bagian dengan dia akan disambung 25 kali. Dan yang lain kami biasanya akan mencoba untuk nanti lagi di ibadah Dewasa Muda di Sabtu. Sekian dukungan dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, untuk Sabtu depan tanggal 25 November jam 5 Dewasa Muda akan dilayani oleh Pastor Unik dari Jakarta. Tolong rekan-rekan jangan sampai lewatkan momen ini ya. Bicara jauh dari Jakarta bisa melayani kita di tempat ini. Ibadah Dewasa Muda jam 5 sore. Kemudian dilanjutkan besok ada ibadah raya di tempat ini jam 8 pagi oleh Pastor Sunario akan bisa hadir. Kemudian gym di lantai 2 setengah 11 siang sampai dengan selesai. Untuk Sabtu tanggal 26-nya ya, 26 Novembernya, Sabtu maaf, minggunya jam 8 pagi saya tahu Bapak Gembala di tempat ini ya. Ya puji Tuhan ya. Sabtu ini banyak yang hadir, ada wajah-wajah yang baru. Puji Tuhan. Kita berharap Sabtu depan juga tetap hadir ya. Oke, ya. Yesus memberkati, kita akan memberikan persembahan kali ini. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat malam hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan buat setiap kami untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah memberkati kami. Dan saatnya kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kuduskan dan sucikan persembahan kami agar dapat berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa dan ajaib Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap menerima. Haleluya. Kita akan beri persembahan menjalankan satu kali. Thank
Sabtu depan, tentunya dengan kekuatan dan semangat yang baru dari Tuhan. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Setelah lagu pujian ini, Pastor Edi akan menutupnya beserta doa berkat. Amin. Sekali lagi kita tepuk tangan Tuhan dan ajar kita. Dalam hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu mimpiku, Kau tahu harapku di dalam-Mu Tuhan. Hidup bersama-sama. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Sungguh memenuhi di setiap jalanku. Dan anugerah-Mu selalu mempesonanku. Yesus, Kau bermain, Yesus, Kau bermain di dalam hidupku. Ini adalah syukur kami Tuhan. Dalam hatiku Tuhan, Kau lihat hati setiap kami, Kau lihat kerinduan kami Tuhan, Kau lihat mimpi kami dan harapan. Kau terus, Kau tahu mimpiku di dalam-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Kau anugerah terindah dalam hidupku. Sungguh memenuhi di setiap jalanku. Dan anugerah-Mu selalu mempesonanku. Yesus, Kau bermain, Yesus, Kau bermain di dalam hidupku. Sekali lagi suaramu. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerah-Mu selalu mempesonanku. Yesus, Kau bermain, Yesus, Kau bermain di dalam hidupku. Yesus, Kau bermain, Yesus, Kau bermain di dalam hidupku. Pada akhirnya Tuhan, kami memohon ibadah ini sungguh-sungguh kami diberkati. Tapi tidak hanya kami diberkati, kami juga bisa memberkati-Mu Tuhan. Maka segala pujian penyembahan yang sudah kami naikkan bagi kemuliaan nama. Kami mengucap syukur bahwa ibadah ini
Segala pujian, penyembahan, firman, semua kegiatan Tuhan di tempat ini. Kami percaya hal-hal yang paling sepele pun pasti tidak akan berjalan baik tanpa penyertaan Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk ibadah kami sore hari ini. Tapi tidak hanya itu Tuhan, izinkan kami juga memohon sempurnakanlah segala pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan, supaya itu layak dan harum Tuhan di hadapan. Untuk firman yang sudah ditaburkan, sempurnakan ya Roh Kudus sehingga menjadi kekuatan kami. Persembahan-persembahan materi yang sudah kami taburkan di tempat ini biarlah menjadi berkat yang luar biasa dalam pekerjaan Tuhan. Dan sempurnakan semua Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Kami percaya, kami pulang dari tempat ini, kami pulang dengan membawa kekuatan yang baru. Kami pulang tidak dalam kondisi yang sama pada saat kami datang, tapi kami pulang dengan membawa damai sejahtera, berkat sukacitamu yang akan kami bawa hingga ke rumah dan akan menulari semua orang yang ada di rumah kami. Damai penuh di rumah kami, sukacitamu penuh di rumah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Dan pada saat ini kami akan pulang Tuhan ke rumah kami masing-masing ataupun kami melanjutkan aktivitas kami yang selanjutnya dengan otoritas kuasa daripada Engkau ya Tuhanku. Mari angkat kedua tanganmu. Haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera di dalam Bapa surgawi. Cinta kasihnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir dan sampai selama-lamanya. Itu senantiasa menyertai kita, memberkati kita, melindungi kita lebih dan lebih.